Let's go! Baik, nama saya Claudia Chandrika Kumaratungga dengan NIM F1B019082 akan berusaha menjawab pertanyaan yang telah Bapak berikan. Yang pertama, apa yang Anda ketahui tentang digital? Perkembangan teknologi ke arah serba digital saat ini itu semakin pesat. Pada era digital seperti ini, manusia secara umum memiliki gaya hidup baru yang tidak bisa dilepaskan dari perangkat yang bersifat elektronik. Teknologi menjadi alat yang mampu membantu sebagian besar kehidupan manusia. Peran penting teknologi inilah yang membawa peradaban manusia memasuki era yang bernama era digital. Era digital telah membawa perubahan baik secara dampak positif, namun sebaliknya juga digital ini dapat memberikan dampak negatif bagi manusia. Tantangan pada era digital telah pula memasuki kehidupan ke dalam berbagai bidang seperti politik, keamanan, pertahanan, serta teknologi informasi itu sendiri. Era digital terlahir dengan kemunculan digital jaringan internet, khususnya teknologi informasi komputer. Media baru era digital memiliki karakteristik dapat dimanipulasi bersifat jaringan atau internet. Media massa beralih ke media baru atau internet karena ada pergeseran budaya dalam sebuah penyampaian informasi. Kemampuan media era digital ini lebih memudahkan masyarakat dalam menerima informasi yang lebih cepat atau real time. Dengan media internet membuat media massa berbondong-bondong itu pindah haluan. Digital ini juga berasal dari kata digitus dalam bahasa Yunani yang berarti jari jemari. Apabila kita hitung jari jemari orang dewasa maka berjumlah 10. Nilai 10 tersebut terdiri dari dua radiks yaitu 1 dan 0. Oleh karena itu, digital merupakan penggambaran dari suatu keadaan bilangan yang terdiri dari angka 0 dan 1 atau off dan on. Dalam kurung, kita sebut juga sebagai bilangan biner. Semua sistem komputer menggunakan sistem digital sebagai basis datanya. Dapat disebut juga dengan istilah bit atau binary digit. Peralatan canggih seperti komputer pada prosesornya memiliki serangkaian perhitungan biner yang rumit. Dalam gambaran yang mudah saja, proses biner ini seperti saklar lampu yang memiliki dua keadaan yaitu off atau kita sebut sebagai angka 0 dan on yang kita sebut sebagai angka 1. Misalnya ada 20 lampu dan saklar. Jika saklar itu dinyalakan dalam posisi A, misalnya maka ia akan membentuk gambar bunga, dan jika dinyalakan dalam posisi B, maka ia akan membentuk gambar hati seperti itu. Dalam perkembangan teknologi digital ini tentunya memberikan dampak positif yang berupa informasi yang dibutuhkan dapat lebih cepat dan dapat lebih mudah mengaksesnya. Tumbuhnya inovasi dalam berbagai bidang yang berorientasi pada teknologi digital yang memudahkan proses dan pekerjaan kita. Kemudian munculnya media massa berbasis digital, khususnya media elektronik sebagai sumber pengetahuan dan informasi masyarakat. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia melalui pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Munculnya berbagai sumber belajar seperti perpustakaan online, media pembelajaran online, diskusi online yang dapat meningkatkan kualitas pendidikan. Selanjutnya, munculnya e-bisnis seperti toko online atau e-commerce yang menyediakan berbagai barang kebutuhan dan kita juga mudah untuk mengakses dan mendapatkannya. Adapun dampak negatif era digital yang harus kita antisipasi dan kita cari solusinya untuk menghindari kerugian atau bahaya yang dapat berimbas kepada kita. Yang pertama, adanya ancaman pelanggaran terhadap hak kekayaan intelektual karena di sini manusia atau masyarakat akan lebih mudah mengakses atau memplagiasi sebuah kecurangan. Yang kedua, ancaman terjadinya pikiran pintas di mana anak-anak seperti terlatih untuk berpikir pendek atau kurang konsentrasi. Yang ketiga, ancaman penyalahgunaan pengetahuan untuk melakukan tindak pidana seperti menerobos sistem perbankan dan lain-lain atau menurunnya moralitas. Yang keempat, tidak mengefektifkan teknologi informasi ini sebagai media atau sarana belajar, misalnya seperti mendownload e-book tetapi juga mencetaknya. Tidak hanya mengunjungi perpustakaan digital, tapi juga masih bisa mengunjungi gedung perpustakaan dan lain-lain. Dalam bidang teknologi informasi sendiri, tantangan nyata pada era digital semakin kompleks karena berbagai bidang kehidupan membawa pengaruh-pengaruh yang bisa membuat perubahan di setiap sisi. Teknologi informasi merupakan bidang pengelolaan teknologi yang mencakup berbagai bidang, tapi tidak terbatas seperti proses, perangkat lunak komputer, sistem informasi, perangkat keras komputer, bahasa program, dan data konstruksi. Teknologi ini juga memfasilitasi bisnis ke dalam bagian
4 set layanan inti untuk membantu menjalankan strategi bisnis. Yang pertama, proses bisnis otomatisasi, memberikan informasi, menghubungkan dengan pelanggan dan alat-alat produktivitas. Tantangan dalam bidang teknologi ini, informasi ini sangat banyak seperti memecahkan suatu masalah, membuat kreativitas, meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam melakukan pekerjaan. Selanjutnya yang kedua, apa yang Anda ketahui tentang governansi digital? E-government merupakan kependekan dari elektronik pemerintah. E-government biasa kita sebut sebagai e-gov, pemerintah digital, online pemerintah, atau pemerintah transformasi. E-government adalah suatu upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan kepemerintahan yang berbasis elektronik, suatu penataan sistem, manajemen, dan proses kerja di lingkungan pemerintah dengan mengoptimalkan pemanfaatan yang berasal dari teknologi dan informasi komunikasi. Atau e-government adalah penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi warganya, urusan bisnis, serta hal lain yang berkaitan dengan pemerintahan. E-government dapat diaplikasikan pada legislatif, yudikatif, maupun administrasi publik untuk meningkatkan efisiensi internal, menyampaikan pelayanan publik, dan juga proses kepemerintahan yang demokratis. Ada 3 macam model penyampaian e-government, antara lain yang pertama, government to citizen atau government to customer, atau yang biasa kita sebut atau singkat sebagai G2C, adalah penyampaian layanan publik dan informasi satu arah oleh pemerintah ke masyarakat, memungkinkan pertukaran informasi dan komunikasi antara masyarakat maupun pemerintah. Contoh G2C ini dapat berupa pajak online, mencari pekerjaan, layanan jaminan sosial, dokumen pribadi, kelahiran dan akte perkawinan, aplikasi paspor, lisensi pengarah, layanan imigrasi, layanan kesehatan, beasiswa, dan serta penanggulangan bencana. Untuk kedua dari model penyampaian dari e-government, yaitu government to business atau G2B, adalah transaksi-transaksi elektronik di mana pemerintah menyediakan berbagai informasi yang dibutuhkan bagi kalangan bisnis untuk bertransaksi dengan pemerintah, mengarah kepada pemasaran produk dan jasa ke pemerintah untuk membantu pemerintah menjadi lebih efisien melalui peningkatan proses bisnis dan manajemen data elektronik. Aplikasi yang memfasilitasi interaksi G2B maupun B2G adalah sistem e-procurement. Contohnya itu ada pajak perseroan, peluang bisnis, pendaftaran perusahaan, peraturan pemerintah atau hukum bisnis, pelelangan dan penjualan yang dilaksanakan oleh pemerintah, hak paten, merek dagang, dan lain-lain. Selanjutnya, model ketiga dari bentuk penyampaian e-government yaitu government to government atau yang bisa kita sebut sebagai G2G, memungkinkan komunikasi dan pertukaran informasi online antar departemen atau lembaga pemerintahan melalui basis data yang terintegrasi. Contohnya, konsultasi secara online, blogging untuk kalangan legislatif, pendidikan secara online, dan pelayanan kepada masyarakat yang secara terpadu. Biasanya pemerintah akan condong penggunaan model penyampaian e-government yang government to government, karena di sini pemerintah akan memberikan pelayanan kepada masyarakat itu yang secara terpadu, secara real time juga, seperti itu. Kemudian dengan adanya e-government, hal ini dapat menguntungkan bagi masyarakat, seperti pelayanan servis yang lebih baik kepada masyarakat. Informasi dapat disediakan 24 jam, 7 hari dalam seminggu tanpa harus menunggu dibukanya kantor. Informasi dapat dicari dari kantor, rumah tanpa harus secara fisik datang ke kantor pemerintahan. Yang kedua, peningkatan hubungan antara pemerintah, pelaku bisnis, dan masyarakat umum. Adanya keterbukaan atau transparansi, maka diharapkannya hubungan antar berbagai pihak menjadi lebih baik. Keterbukaan ini menghilangkan saling curiga dan kekesalan dari berbagai pihak. Yang ketiga, pemberdayaan masyarakat melalui informasi yang mudah diperoleh. Dengan adanya informasi yang mencukupi, masyarakat akan belajar untuk dapat menentukan pilihannya. Sebagai contoh, data-data tentang sekolah, jumlah kelas, daya tampung murid, passing grade, dan sebagainya dapat ditampilkan secara online dan digunakan oleh orang tua untuk memilih sekolah yang pas untuk anaknya. Yang keempat, pelaksanaan pemerintah yang lebih efisien. Sebagai contoh, koordinasi pemerintah yang dapat dilakukan melalui email atau bahkan video conference. Yang kelima, teknologi informasi dan komunikasi yang dikembangkan dalam pemerintahan atau yang disebut sebagai e-government membuat masyarakat semakin mudah dalam mengakses kebijakan pemerintah, sehingga program yang dicanangkan pemerintah dapat berjalan dengan lancar. Yang keenam, e-government juga dapat mendukung pengelolaan pemerintah yang lebih efisien dan bisa meningkatkan komunikasi antara pemerintah dengan sektor produksi. Yang ketujuh, yang paling utama adalah masyarakat dapat memberikan masukan mengenai kebijakan-kebijakan yang terdapat pemerintah melalui website yang disediakan oleh pemerintah. Kemudian,
Terdapat informasi transportasi, informasi valuta asing, serta info tentang tingginya muka air. Yang kesembilan, website ini mencakup banyak aspek seperti hukum, agama, sosial, budaya, bisnis, dan kawasan bisnis, pendidikan, dan sebagainya. Dan yang terakhir, semua aplikasi atau informasi ini terbuka untuk pemerintah dan juga masyarakat. Selain adanya dampak positif, adanya keuntungan yang didapat oleh masyarakat maupun pemerintah, adanya juga kerugian yang dapat dirasakan oleh pemerintah maupun masyarakat. Yang pertama, semakin bebasnya masyarakat mengakses situs pemerintah akan membuka peluang terjadinya cybercrime yang dapat merusak sistem teknologi informasi komunikasi pada e-government. Yang kedua, kurangnya interaksi antara komunikasi antara admin atau pemerintah dengan masyarakat, karena e-government dibuka untuk saling berinteraksi antara pemerintah, masyarakat, dan pihak lain yang hanya berkepentingan. Selanjutnya, yang ketiga, kelemahan utama tentang e-government adalah kurangnya kesetaraan dalam akses publik untuk keandalan internet, informasi di web, dan agenda tersembunyi dan dari kelompok pemerintah yang dapat mempengaruhi dan bias opini publik. Yang keempat, pelayanan yang diberikan situs pemerintah belum ditunjang oleh sistem manajemen dan proses kerja yang efektif karena kesiapan peraturan, prosedur, dan keterbatasan sumber daya manusia sangat membatasi penetrasi komputer dalam sistem pemerintahan. Yang kelima, belum mapannya strategi serta tidak memadainya anggaran yang dialokasikan untuk pengembangan dari e-government itu sendiri. Yang keenam, inisiatif merupakan upaya instansi secara sendiri-sendiri. Dengan demikian, sejumlah faktor seperti standarisasi, keamanan informasi, autentikasi, dan berbagai aplikasi dasar yang memungkinkan interoperabilitas antara situs secara andal, aman, terpercaya itu kurang mendapat perhatian dari pemerintah. Yang ketujuh, kesenjangan kemampuan masyarakat untuk mengakses jaringan internet ini masih tergolong rendah. Selanjutnya, yang ketiga, mengapa sekarang ini diperlukan governansi digital. Pemerintah dibentuk antara lain untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal ini bermakna bahwa negara berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan setiap warga negara melalui suatu sistem pemerintahan yang mendukung terciptanya penyelenggaraan pelayanan publik yang prima dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar dan hak sipil setiap warga negara atas barang publik, jasa publik, dan pelayanan administratif. Harapan akan pelayanan publik yang diharapkan oleh masyarakat adalah pelayanan yang murah, pelayanan yang bermutu, dan pelayanan yang transparan. Karena itu, pelayanan publik harus didukung dengan sumber daya manusia yang unggul yang mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Pemerintah dituntut tanggap atas harapan masyarakat dan tantangan global yang dipicu oleh perubahan dan kemajuan terutama di bidang teknologi. Dunia telah berubah di mana aktivitas dilakukan dengan memanfaatkan teknologi digital. Masyarakat semakin lama semakin smart dan semakin well informed, sehingga masyarakat ada kecenderungan untuk menuntut lebih atas layanan publik. Selain itu, saat ini perubahan berjalan dengan begitu cepat dan bertubi-tubi sehingga layanan yang dulu dibangga-banggakan bisa jadi sekarang sudah dianggap usang atau ketinggalan zaman oleh masyarakat. Pemerintah dituntut untuk memberikan layanan berbasis teknologi informasi dengan perbaikan proses bisnisnya sehingga layanan akan lebih cepat, mudah, dan murah dengan tetap memperhatikan transparansi dan juga akuntabilitas. Paling tidak, ada 4 hal yang perlu dilakukan dengan memberikan pelayanan publik di era digital saat ini, yaitu pertama, melakukan identifikasi kembali proses bisnis yang relevan dengan tujuan utama pemerintah sehingga digitalisasi dibarengi dengan perubahan proses bisnisnya. Yang kedua, layanan yang diberikan kepada masyarakat diupayakan real time atau instan dan informasikan kepada masyarakat kejelasan dan kepastian layanannya. Yang ketiga, pengembangan perangkat digital yang mendukung mobilitas pegawai sehingga mempermudah semua aktivitas dan kolaborasi antar pegawai dalam operasional serta pemberian layanan kepada masyarakat. Yang keempat, melakukan modifikasi proses bisnis sebagai respon atas perubahan perilaku dan kebutuhan masyarakat di era digital. Negara harus lebih dekat dengan masyarakat dan mampu memberikan kenyamanan dan merangsang masyarakat untuk lebih inovatif, kreatif, produktif, serta mampu memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan nasional. Kolaborasi, komitmen, dan inovasi dalam pemberian layanan publik sangat diperlukan dan kondisi yang sekarang dihadapi menjadi pendorong untuk melakukan inovasi ke arah digital. Pada dasarnya, setiap pembaharuan dan perubahan yang dilakukan pemerintah dimaksudkan dalam rangka menuju terwujudnya pemerintah yang demokratis guna terwujudnya sistem pemerintahan yang lebih baik atau good governance. Transparansi yang dibangun
atas dasar arus informasi yang bebas, di mana sebuah proses pemerintahan dan informasinya dapat diakses oleh semua pihak yang berkepentingan. Pentingnya arti mewujudkan kepemerintahan yang baik, maka pemerintah dituntut untuk harus meningkatkan kinerja. Sasaran yang menjadi prioritas adalah mewujudkan pelayanan masyarakat yang efisien dan berkualitas, sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan daya saing. Oleh karena itu, dalam hal ini diperlukan perhatian pemerintah untuk melakukan perubahan secara bertahap melalui manajemen perubahan menuju ke arah penyelenggaraan kepemerintahan yang baik atau good governance. Salah satu upaya untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik adalah mempercepat proses kerja serta modernisasi administrasi melalui otomatisasi di bidang administrasi perkantoran dan modernisasi penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat. Pada hakikatnya, tujuan tata kepemerintahan yang baik atau sering kita sebut juga sebagai good governance adalah tercapainya kondisi pemerintah yang dapat menjamin kepentingan atau pelayanan publik secara seimbang dengan melibatkan kerjasama antar semua komponen pelaku, yaitu negara, masyarakat madani, lembaga-lembaga masyarakat, dan juga pihak swasta. Sebuah pemikiran tentang tata kepemerintahan yang baik menekankan arti penting kesejajaran hubungan antar institusi negara, pasar, dan masyarakat. Semua pelaku harus saling mengetahui apa yang dilakukan oleh pelaku lainnya, serta membuka ruang dialog agar para pelaku saling memahami perbedaan-perbedaan di antara mereka. Melalui proses tersebut diharapkan akan tumbuh konsensus dan sinergi dalam penerapan program-program tata kepemerintahan yang baik di masyarakat. Sinergi yang ingin dilakukan pemerintah itu bisa diterapkan dengan memanfaatkan sistem e-government yang merupakan salah satu aplikasi dari teknologi informasi. Namun demikian, saat ini masalah utama yang dihadapi dalam implementasi good governance itu masih seputar tentang terbatasnya sarana dan prasarana komunikasi informasi untuk mensosialisasikan berbagai kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah kepada masyarakat agar proses penyelenggaraan pemerintah, pengelolaan pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat dapat menjadi lebih efektif, efisien, transparansi, dan akuntabel. Yang kedua, pelayanan melalui situs pemerintah belum ditunjang oleh sistem manajemen dan proses kerja yang efektif, kesiapan peraturan oleh pemerintah, dan adanya keterbatasan penetrasi komputerisasi ke dalam sistem manajemen dan proses kerja pemerintah. Yang ketiga, belum mapanya strategi serta tidak memadainya anggaran yang dialokasikan untuk pengembangan e-government pada setiap lembaga di pemerintahan. Selanjutnya, yang keempat, ceritakan contoh praktik governansi digital yang sudah diterapkan di Indonesia. Dalam mewujudkan pelayanan publik yang baik untuk masyarakat, Kemenkominfo menerbitkan ragam aplikasi. Penggunaan aplikasi ini beruntukan untuk administrasi publik, e-complaint, e-listening, e-library, atau jurnal. Untuk administrasi publik, terdapat layanan aplikasi yang bernama Si Cantik, Sivion, dan Mantra. E-complaint merupakan layanan untuk keluhan masyarakat mengenai maladministrasi atau negatif konten via online, memiliki aplikasi yang bernama Lapor, Trust Plus Positif, dan Dumas. Untuk yang mengurusi layanan online perizinan penyelenggaraan jasa telekomunikasi, terdapat e-licensing. Aplikasi adalah lisensi perizinan jasa telekomunikasi dan perizinan penyelenggaraan penyiaran. Terakhir adalah e-library atau jurnal, yaitu kumpulan data publikasi perpustakaan yang bisa diakses oleh umum melalui website Kominfo. Di e-library sendiri ada aplikasi jurnalkominfo.go.id dan perpustakaan.kominfo.go.id. Untuk aplikasi Mantra sendiri, yaitu manajemen integrasi dan pertukaran data, bermanfaat untuk menjembatani pertukaran data antar instansi pemerintah meskipun berbeda dalam database-nya, aplikasi maupun sistem operasionalnya. Aplikasi Mantra ini dapat difungsikan sebagai GSP atau Government Service Bus dan Web API atau Application Programming Interface. GSP merupakan suatu sistem yang mengelola integrasi informasi dan pertukaran data instansi pemerintah. GSP mampu mensinergikan informasi dari beberapa web API atau Application Program Interface. Sampai saat ini aplikasi Mantra telah digunakan di Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri, BNP 2 TKI, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Ditjen Pajak, Kementerian Keuangan, LKPP, Kementerian Luar Negeri, Pemkab Bangka, Pemkot Pekalongan, dan Pemprov Jawa Barat. Selanjutnya ada administrasi perkantoran yang namanya Simaya. Ditjen Aplikasi Informatika telah mengembangkan aplikasi perkantoran yang diberi nama Simaya. Ini merupakan aplikasi digitalisasi dari Peraturan Menteri PAN dan RB nomor 6 tahun 2011 tentang Tata Naskah Dinas Elektronik atau TNDE di lingkungan instansi pemerintah. Aplikasi ini telah disosialisasikan melalui bimbingan teknis di beberapa instansi pemerintahan baik pusat dan daerah di Indonesia, antara lain di Pemkab Sukoharjo, Pemkab Bangka
Tengah, Pemkab ND, Pemkab Banyuasin, Pemkot Tegal, Pemkap Pasaman, Direktorat PII atau Ditjen Aplikasi Informatika Kemenkominfo, dan Pemprov Jawa Tengah. Implementasi Simaya ini dapat dilakukan melalui dua metode, yaitu metode cloud computing dan metode non-cloud computing. Kemudian penggunaan layanan publik yaitu berupa website Dukcapil online yang melayani pembuatan akta kelahiran hingga KTP secara online. Aplikasi Picobar ini merupakan kependekan dari Pusat Informasi dan Koordinasi Wabah Penyakit dan Bencana di Jawa Barat. Aplikasi ini dikembangkan pemerintah Provinsi Jawa Barat sebagai sumber komunikasi dan informasi bagi masyarakat Jawa Barat ketika berada dalam masa bencana atau pandemi, seperti kemarin ketika ada pandemi COVID-19. Melalui Picobar juga, pengguna aplikasi dapat mendaftar sebagai relawan dan berpartisipasi secara langsung untuk melakukan penanggulangan bencana. Selain itu, Picobar juga menyajikan data visual terkait penanganan bencana atau penyebaran penyakit di wilayah Jawa Barat. Tak ketinggalan juga, pengguna aplikasi ini dapat juga melaporkan berita hoax tentang yang terjadi mengenai bencana melalui aplikasi Picobar. Kemudian yang ketiga, ada dari Badan Meteorologi dan Geofisika Indonesia punya juga aplikasi mobile yang bermanfaat dan memiliki kinerja bagus, yakni Info BMKG. Melalui penggunaan Info BMKG, kita juga bisa melihat dan memperoleh informasi nih, perakiraan cuaca, kualitas udara, peta iklim, info gempa bumi, ataupun siaran pers resmi dari BMKG sendiri. Selanjutnya ada paspor online. Layanan online satu ini mungkin yang paling sering kita dengar dan disosialisasikan oleh pemerintah. Sejak pertengahan 2017 lalu, masyarakat yang akan membuat paspor maupun perpanjangan paspor ramai-ramai mendownload aplikasi paspor online ini. Aplikasi paspor online ini masih berupa antrian online. Banyaknya orang yang berurusan dengan imigrasi setiap harinya dapat dibatasi dengan jumlah kuota tertentu untuk tiap kantor layanan. Meski hanya berupa aplikasi antrian online, namun aplikasi satu ini cukup membantu mengatasi antrian yang sering membludak di kantor imigrasi. Tak hanya lewat aplikasi saja, pengambilan nomor antrian juga bisa dilakukan melalui via WhatsApp. Selanjutnya ada iSamsat. Program ini mempermudah proses pembayaran pajak kendaraan secara online. Jadi hanya pembayarannya saja yang dilakukan secara online. Untuk memperbarui STNK tetap harus ke kantor Samsat, namun bisa langsung ke loket iSamsat. Meski tanpa harus datang ke kantor Samsat, proses pembayaran online dengan iSamsat ini jauh lebih cepat daripada manual. Tentunya prosesnya jauh lebih hemat di waktu tunggu. Jika mengurus secara manual, tentu kita harus menunggu dengan puluhan orang lainnya yang juga sama-sama mengurus secara manual. Selama kendaraan tidak bermasalah, pembayaran pajak melalui sistem iSamsat bisa dilakukan. Meski begitu, tetap ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi untuk melakukan pembayaran secara online ini, seperti nama identitas, nomor rekening yang akan digunakan harus sama dengan nama yang ada di STNK. Selain itu, program iSamsat hanya berlaku untuk pajak kendaraan tahunan dan masa pembayaran pajaknya 60 hari sebelum jatuh tempo. Selanjutnya ada e-billing. Ini adalah aplikasi milik Direktorat Jenderal Pajak yang membuat wajib pajak bisa membayar pajak kapanpun dan dimanapun secara 24 jam setiap hari. Dengan mengisi dan melengkapi surat setoran pajak atau SPP pajak elektronik pada aplikasi, setelah proses pengisian SPP ini selesai, wajib pajak akan diberi ID billing untuk pembayaran pajak baik melalui ATM terdekat maupun internet banking. Dengan kehadiran aplikasi ini, wajib pajak tidak perlu datang ke kantor pajak, datang ke bank ataupun ke kantor pos untuk pengisian SPP dan pembayaran dapat dilakukan. Selanjutnya ada daftar NPWP online. Sekarang tak perlu juga untuk kita datang ke kantor secara langsung untuk mendaftar NPWP. Selanjutnya ada aplikasi Lapor. Lapor ini merupakan aplikasi yang menjadi sarana untuk aspirasi atau pengaduan yang bisa dilakukan secara online dengan mudah dan terpadu. Untuk caranya, jika mengalami atau melihat sesuatu yang tidak beres dengan kerja atau pegawai pemerintahan, kita tidak ada salahnya untuk melaporkan ke nomor SMS yang ada di 1708 atau dengan mendownload aplikasinya di Play Store atau App Store. Semua aspirasi dan pengaduan akan ditanggapi terlebih dahulu melalui verifikasi. Untuk pertanyaan yang kelima, ceritakan pengalaman pribadi Anda dalam menikmati pelayanan publik yang berbasis governansi digital. Jadi sewaktu itu saya memiliki kartu BPJS Kesehatan yang terdaftar di klinik ID Banyumas. Kemudian saya diharuskan untuk memindahkan fasilitas kesehatan saya karena sebagai syarat registrasi mahasiswa baru Unsut ya, itu menjadi di klinik Sudirman.
yang tadinya saya itu tidak tahu kalau ternyata Pembela JKN itu aplikasi yang dapat digunakan untuk memindahkan fasilitas kesehatan juga. Aplikasi tersebut dinaungi dari lembaga BPJS Kesehatan. Selanjutnya, pengalaman saya yang kedua ketika saya menggunakan transportasi umum yang berupa Trans Banyumas. Waktu awal-awal saya menggunakan Trans Banyumas ini, saya tidak tahu kalau ternyata ada aplikasi teman bus yang di situ ternyata memuat rute, lokasi, dan jadwal kedatangan bis di halte mana, seperti itu. Pengalaman saya ketika saya akan melakukan perjalanan keluar kota, saya harus mengantisipasi untuk mengecek perakiraan cuaca melalui aplikasi info BMKG.